Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, saya Rosihan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Hari ini akan menyelesaikan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya berada di SDN 1 Korneko, ada salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Lombok Timur, di mana saya akan melaksanakan atau melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah tentang praktik pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Seperti apa yang sudah saya informasikan, Bapak, hari ini kita akan melaksanakan wawancara tentang kasus dilema etika di sekolah Bapak. Tentunya Bapak selaku kepala sekolah yang sudah senior dengan memimpin sekian banyak guru, tentunya setiap hari pasti tergelut dengan satu keputusan, pasti mengambil keputusan setiap hari. Dalam wawancara ini Bapak, ada 8 poin yang ingin saya tahu dan ingin kami pelajari dari Bapak tentang pengalaman Bapak. Semua semoga itu akan menjadi tambahan ilmu bagi kami. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, masalah waktu ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Betul siap ada waktu hari ini Bapak ya. Semoga dalam keadaan sehat. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau kasus itu merupakan rujukan moral? Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi mana itu kasus yang mengandung dilema etika atau mengandung unsur-unsur rujukan moral? Terima kasih. Jadi apa yang telah identifikasi ya, jadi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tadi, jadi kita tahu dulu bagaimana daripada dilema etika itu sendiri dengan atau dengan rujukan moral. Nah, jadi dilema etika itu kan merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, ya. Yaitu antara dua pilihan di mana kedua pilihan tersebut itu baik itu secara moral, ya, secara moral itu yang benar, tetapi bertentangan, ya. Nah, dia bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu sendiri itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat suatu keputusan antara benar atau salah. Jadi dilema yang karena di dalam setiap situasi atau kondisi itu seringkali kita dihadapkan dengan suatu permasalahan. Nah, jadi permasalahannya itu tentunya kita harus bagaimana kita mengetahui dari akar masalah. Dari akar masalahnya itu sehingga terjadi kita mengatakannya itu bisa kasus.
bisa terjadi suatu kasus. Baik Pak. Berarti dari penjelasan Bapak saya bisa menangkap bahwa dilema etika itu merupakan satu masalah Ya. yang bertentangan antara satu sama lain, Ya. tetapi sama-sama mengandung unsur kebaikan. Ada unsur baik. Ada unsur baiknya. Ya. Jadi, di situ mungkin memang agak sulit kita Itu untuk menentukan bagaimana itu yang antara keduanya itu. ya lain halnya dengan bujukan moral ya. Bujukan moral. Kalau bujukan moral itu bisa Ada kita pertentangan. ya bisa sendiri, kita harus dengan sendiri itu bisa. Kalau ini etika, itu moral itu kan kita bisa melibatkan sesuatu. Ya, baik Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan suatu keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua unsur kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti apa yang saya katakan tadi, dalam setiap artinya setiap hari ataupun setiap saat bisa saja kita temukan seperti yang tadi ya. Nah, jadi di mana kita itu hadapkan pada keadaan, ya. Keadaan di mana harus kita bisa memutuskan antara dua pilihan yang tadi. Jadi yang sama, artinya yang sama pentingnya. Itu. Nah, jadi dari kedua pilihan itu sama-sama pentingnya, dan kita harus memilih satu di antara dua pilihan yang ada. Ya. Yang tadi seperti yang tadi itu kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa untuk mengambil suatu keputusan. Jadi setiap keputusan yang menjadi suatu pilihan kita, yaitu dalam mengambil suatu keputusan itu antara yang benar atau yang salah. Ya? Nah, jadi itu perlu kita mulai dari sana, kita harus mengetahui bagaimana kita mengidentifikasi. Sebelumnya itu kita identifikasi bagaimana permasalahan yang kita temukan, baik antara yang satu dengan yang lainnya, ya kan? Jadi itu perlu juga kita harus memutuskan ya, antara dua pilihan yang sama pentingnya. Berarti dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan ini kita harus menguasai dulu akar masalahnya. Kita harus menguasai akar masalahnya, baru kita bisa memilih salah satu di antara yang tadi itu kan, dua pilihan yang ada itu. Jadi setiap keputusan yang menjadi pilihan kita itu, jadi semua kita memiliki, artinya apa, pilihan kita itu akan memiliki sebuah resiko. Ya. Tentunya ada sebuah resiko. Nah, sebelum kita mengambil suatu keputusan yang tadi, Keputusan yang apapun harus yang kita ambil, ya, pasti yang ya. harus kita akan dipertanggungjawabkan itu Harus siap dengan ya, risiko yang yang ada di resiko depan. yang ada. Ya. Itu bagaimana si ini, untuk bagaimana kita untuk memutuskan ini begini, ini begini, ya. Dengan etikanya ini begini. Ya. Gitu kan? Ya, jadi itu sangat penting ya. Ini sangat penting kita. Berarti dalam mengambil suatu keputusan kita juga tidak lepas dari unsur yang akan terjadi di Iya, depan. dari unsur. Jadi yang kedepannya itu bagaimana kan? Nah, jadi kan kita tidak bisa artinya untuk memutuskan bagaimana sesuai dengan keadaan kan? Untuk mengambil suatu keputusan itu sesuai dengan keadaan. Apa bisa? Bila bisa kita langsungkan untuk memutuskan mengambil suatu keputusan, itu yang kita ambil. Jadi dari ada yang artinya prinsip-prinsip itu kan ada dia. Prinsip-prinsip itu apa yang akan kita lakukan sebagai pemimpin untuk apa namanya dari dalam dilema etika yang tadi itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di, terutama sekali di satuan pendidikan kita. Nah, itu bagaimana kita untuk mengatasi hal tersebut. Luar biasa.
Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk memecahkan suatu masalah benar-benar? Nah, jadi di dalam untuk yang tadi itu dari mengambil suatu keputusan yang sangat sulit, ya, kemudian bagaimana kita bisa untuk yang pertama kita harus mengenali bahwa di sana itu banyak nilai-nilai yang saling bertentangan, ya, dalam situasi atau kondisi dengan cara yang pertama kan langkah kita itu yang tadi itu mengidentifikasi. Tentunya kita harus mengidentifikasi daripada permasalahan yang ada atau kasus yang ada sebelum dia ke kasus, ya. Ini kan jadi masalah dulu, jangan kan ini kalau kasus itu sudah sampai dengan ke hukum kadang-kadang. Tingkatan administrasi bagaimana antara si A untuk melaksanakan tugasnya dan lain sebagainya itu. Nah, setelah kita mengadakan suatu mengidentifikasi daripada masalah itu, baru kita bisa menyaring apa masalahnya, ya. Apa masalah yang berhubungan atau yang berkaitan dengan etika tersebut, ya. Misalnya dengan apakah dengan etika sopan santun dan norma-norma, ya, sosial dan sebagainya. Itu baru kita itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua itu bisa kita tentukan siapa saja pihak yang terlibat. Kalau memang kita akan memerlukan untuk mengambil suatu keputusan yang tadi, siapa-siapa yang terlibat. Misalnya di satuan pendidikan, ya, tentunya yang terlibat itu, ya, itu sesuai dengan kondisi, ya, situasi dan kondisi. Apabila kita memerlukan pihak lain, misalnya di satuan pendidikan, apakah kita memerlukan guru, apakah kita memerlukan komite, masyarakat di sekitar dan sebagainya. Berarti langkah Bapak atau prosedur seperti ini untuk memecahkan suatu masalah itu, Bapak mengambil langkah pertama-tama mengamati, ya, mengamati atau menggali masalah itu sendiri, kemudian menyaring masalah, apakah masalah itu mengandung nilai-nilai yang mengandung unsur dilema etika atau mengandung nilai rujukan moral, gitu Pak, ya. Nah, jadi baru kita bisa artinya mengumpulkan. Selanjutnya dari mengidentifikasi, kemudian menyaringnya untuk menentukan suatu permasalahan itu, ya. Baik. Jadi kita simpulkan untuk artinya fakta sebagai fakta. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Seperti yang tadi kan ada 3 prinsip, ya, misalnya. Yang pertama kita menggunakan apa itu untuk keperluan orang banyak. Ya, orang banyak. Apa kita menurut diri sendiri, ya, untuk mengambil suatu keputusan tadi, ya? Apakah kita diikuti, ya? Diikuti apa yang kita laksanakan, apa yang kita katakan, ya, untuk mengambil suatu keputusan itu. Apakah orang itu peduli, kepedulian itu, kita harus mengambil itu. Nah, jadi dari itu kan yang tadi yang pertama itu banyak orang itu kan berarti kita mengambil keputusan terakhir, ya, keputusan terakhir. Kemudian yang kedua itu yang tadi yaitu dengan seseorang atau sendiri, ya, pribadi, ya,
kepentingan apa itu kan. Seperti itulah yang artinya keputusan yang kita dapat kita pakai, yang kita pakai ya, yang kita pakai. Tentunya dalam hal ini memang agak dalam suatu mengambil keputusan agak juga ya, itu artinya sulitnya itu kita untuk mengambil, apalagi masalah itu mengandung unsur sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. ya. Jadi semuanya itu kan Iya. Dari apa yang Bapak sampaikan atau ceritakan ini saya bisa mengambil pembelajaran bahwa dalam mengambil suatu keputusan yang efektif, Bapak ini tidak lepas dari ketiga prinsip itu ya. Iya. Ketiga prinsip itu karena keyakinan, apa? keyakinan diri, kemudian Dampak daripada bagaimana negatifnya positifnya, yaitu ya, kemudian tidak lepas dari kepentingan orang banyak ya, sehingga bisa keputusan apapun yang Bapak ambil itu bisa dipertanggungjawabkan ya, secara baik secara moral maupun secara aturan, baik itu di tingkat warga sekolah maupun di tingkat instansi sebagai mengambil kebijakan gitu ya. Tetapi bagaimanapun keputusan itu Bapak tetap mengacu kepada prinsip berpihak pada murid juga, ya. Bukannya kepada banyak orang. Itu intinya kan, untuk orang. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi yang artinya tantangan kita sebagai pemimpin itu tentu ada ya, banyak. Misalnya di dalam kita merasakan sesuatu, apa rasa keadilan itu bagaimana? Ya. Rasa keadilan, kemudian rasa kasihan ada kan? Ya, pada kita itu kan atas perlakuan yang sama pada baik itu pada seseorang atau pada semua orang. Jadi sehingga apa namanya perbedaan itu ada satu perbedaan daripada bukan pendapat kali kita sebelum artinya tentang kita mengambil sebuah keputusan tadi, jadi perbedaannya ini karena apa dari semua pihak itu berbeda-beda. Jadi karakter kita sebagai manusia itu berbeda-beda. Apalagi Bapak ini kan memimpin ya banyak ya, begitu banyak ya, yang itu banyak 30 yang jadi 30 orang itu guru di sini di SD 1 Porlego itu, kemudian siswanya itu 350-an. Biasa itu. Jadi sehingga bagaimana kita artinya dalam seperti yang tadi dalam mengambil keputusan sesuai dengan materi yang Bapak akan ungkapkan ini ya, dalam permasalahan-permasalahan itu. Tentunya setiap hari ada, memang ada gitu. Jadi permasalahan dan ada. itu pun tidak mudah ya, tidak mudah. mengambil satu keputusan. Jadi apabila kita makanya seperti yang tadi itu kita lihat dulu. Ya. Jadi menurut Bapak itu semua tantangan juga ya? Tantangan, memang tantangan. Adanya rasa kepedulian, Iya, belum dari lima dari etika daripada guru, belum dari siswa, kemudian nanti guru dari ke siswa, bagaimana namanya guru itu terhadap siswa, gitu. Jadi semuanya itu karena nanti akan kadang-kadang terlibat suatu pemimpinan. Jadi semua dengan semuanya itu yang pasti jelas semua bermuara ke pemimpin. Ya. Dan kalau di suatu pemimpin sekolah itu adalah kepala sekolah. Tentunya yang akan seperti yang tadi itu bertanggung jawab.
atas segala sesuatu permasalahan yang ada. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bapak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Nah, jadi apa namanya, untuk sebuah tata kelola atau jadwal itu kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti yang tadi apa, kita lihat bagaimana bentuk daripada permasalahan yang ada. Bisa langsung kita tanpa jadwal kan, nah, tanpa jadwal ketika itu juga bisa kita selesaikan. Nah, gitu. Jadi tergantung situasi. Tergantung situasi dan kondisi Iya. bentuk daripada permasalahan yang tadi. Nah, gitu. Jadi secara aturan itu kan memang sudah ditentukan, ya, ini sudah ditentukan. Namun ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi lain, ya, kadang itu kan yang kita artinya gunakan, laksanakan. Nah, jadi Bapak tetap melihat skala prioritas gitu ya. ya, Kalau memang satu masalah itu membutuhkan waktu cepat, langsung bisa diselesaikan di tempat gitu ya, bisa saja gitu kan, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi semua itu perlu juga ada pemikiran kita yang jernih. Jadi serta bagaimana argumentasi itu. Jadi argumentasi yang kuat ya. Jadi langsung bagaimana kita menyelesaikan di tempat itu sendiri. Misalnya di sini di sekolah langsung tanpa kita menjadwalkan besok atau lusa, kan? Berarti kan tetapi jadwal. tidak menutup kemungkinan ada saja yang kasus yang Bapak selesaikan Ya, secara yang menentukan, ya, yang ada artinya jadwal. Ya. Jangan kita mencatat di buku misalnya, kita mencatat di buku pembinaan misalnya ada ini yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, ya. Jadi yang bersangkutan dengan permasalahannya. Jadi bagaimana kita bisa akan mengkonseling daripada permasalahan yang ada, baik itu guru ataupun siswa. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Menjadi sebagai pimpinan itu memang bukan kita sendiri, ya, jadi pimpinan itu kita dibantu banyak dari guru-guru kita, baik dari guru-guru kita, kemudian baik itu apakah kita bentuk tim daripada pengembang daripada karakter kita, ya, karakter daripada guru kita itu misalnya kita harus bagaimana si karakternya si ini, kemudian guru baik nanti juga atau karakter daripada wali murid itu sendiri. Jadi memang kita dibantu oleh suatu guru, tidak mungkin, ya, kita tidak mungkin kalau kita tidak dibantu oleh seseorang guru. Misalnya ada dilema atau etika daripada wali murid itu sendiri, dari siswa ke siswa itu bisa saja terjadi. Kemudian nanti ikut antara si A dengan si B lagi orang tuanya, kan? Bagaimana kita sehingga bisa kita, itu bentuk daripada kalau begitu besok panggilkan kita sini, suruh ke sekolah untuk mengambil. Berarti bagaimana dalam penyelesaian ini tetap ada kolaborasi, Bapak, ya? Baik, kolaborasi antara semua warga sekolah, Satu guru, wali murid, monitor juga ya. Ya, alhamdulillah nyaman dan aman. Baik itu dari segi guru maupun
dari wali murid dan lain sebagainya. Tidak ada yang terjadi yang sampai dengan hukum. Jadi bisa kita selesaikan sendiri di sekolah. Bersama Supaya tim kita, pengembang, gitu ya. pengembang daripada ini sudah di sekolah itu karakter bagaimana. Oh, kadang-kadang kan kita tidak tahu ya. Kita misalnya dari salah satu wali murid itu bagaimana sih karakter orang itu, sehingga kita bisa nanti untuk menentukan bagaimana untuk mengatasi suatu permasalahan itu ya. Penguasaan itu kita bisa mengadakan pendekatan ya. Pendekatan ya. Jadi dengan secara silaturahim ya. Itu dengan secara silaturahim ya, paling baik itu kita melaksanakan silaturahim. Jadi sehingga kalau sudah demikian bagaimanapun dan sebesar apapun suatu masalah, insya Allah akan terselesai dengan cara pendekatan yang tadi yaitu silaturahim ya. Baik antara guru, wali murid, warga masyarakat sekitar dan sebagainya. Luar biasa sekali Bapak, cerita pengalaman Bapak selama memimpin. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya untuk menyelesaikan tugas saya dalam pendidikan program pendidikan guru penggerak itu. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Sebelum kita artinya perlu kita mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi ya. Sehingga kita betul-betul artinya merasa yakin dengan kita mengambil suatu keputusan yang tadi itu yang dapat yang kita dapatkan, yang kita artinya untuk bagaimana kita mengambil suatu keputusan tadi. Kemudian dengan yang tadi yang sudah kita laksanakan itu, ya, jadi daripada pembelajaran itu yang tadi itu, kita bisa menambah ilmu dan wawasan dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Dan saya pun juga akan mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai daripada kebajikan yang tadi dengan mempertimbangkan yang sudah baik dan yang benar. Itu yang dapat kita petik dari awal dari 1 sampai 8 itu yang tadi. Jadi yang bisa saya tangkap dari pengalaman ini, kita bisa mempertimbangkan segala permasalahan itu dari segala sisi. Ya, ya. segala sisi. Nah, kemudian dari kasus-kasus yang kita hadapi, kita bisa mengambil kebijakan. Iya, semakin dewasa berpikir kita. Nah, dari kasus-kasus itu kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita semakin dewasa berpikir. Terima kasih Bapak. Cuman ini sekali lagi mohon maaf telah menyita waktu Bapak dalam hal ini, dan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.